semua, siapa di sini yang masih belum tahu tentang fitur-fitur keamanan di media sosial? Apalagi WhatsApp nih, masa kalian belum tahu sih? Kalau yang belum tahu, kalian belum update deh. Yuk bareng sama aku, Kezia Pamasigea, mahasiswi dari Universitas Pasundan, jurusan Pendidikan Matematika. Sama-sama yuk, aku bakal kenalin ke kalian apa aja sih privasi yang gak boleh orang lain tahu dan gak boleh sembarang orang tahu. Bahkan handphone kita pun jangan sampai bisa kelacak sama orang. Oke, let's go! Nah, jadi ada 3 hal nih yang terutama menurut aku privasi banget dan gak boleh sampai sembarang orang bisa tahu. HP kita pun harus banget dijaga ya guys. Yang pertama, identitas kita. Identitas tuh isinya apa aja? Nama lengkap udah pasti, tanggal lahir, tempat tanggal lahir udah pasti banget tuh. Tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan yang terakhir, verifikasi wajah. Karena tanpa wajah kita, itu semua tuh gak bakal berguna. Nah, itu kalian harus jaga hati-hati. Yang kedua, apa tuh yang kedua? Akun kita. Biasanya kalau kalian beli HP baru, paling pertama yang ditanya sama masnya apa? Akunnya dong, akun emailnya dong, akun Google-nya dong. Fungsinya buat apa sih? Untuk nyimpan semua data kita. Makanya kita harus benar-benar jaga dengan baik, jangan sampai dilupa ya teman-teman. Dan yang ketiga, terakhir, yang paling terpenting dari akun ini yang tadi, dari semuanya tidak akan pernah bisa masuk dalam media sosial kalau kita tidak punya hal yang terakhir ini. Apa coba? Kata sandi atau password. Tanpa password, mereka nggak akan pernah bisa masuk. Bisa sih dilacak dengan sandi lupa, tapi tetap aja bakal ada verifikasi. Makanya itu kalian gak boleh sampai lupa ya. Dicatat di HP kalian, dicatat di buku yang sekiranya gak boleh dipegang sama orang lain. Oke, itu dia ketiga hal tersebut. Dan sekarang, let's go, aku kasih tahu fitur-fitur keamanan di media sosial, yaitu WhatsApp. Oke teman-teman, jadi kita bisa melihat di sini adalah tampilan aplikasi WhatsApp. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk menjaga informasi kita yaitu di bagian pesan. Pesan kita dengan orang lain atau orang-orang penting bisa kita simpan di bagian diarsipkan. Kemudian ada fitur di bagian 3 icon di atas pojok kanan, ada kamera, ada cari, dan juga ada 3.3. Kita bisa klik setelan dan disinilah kita bisa melihat di bagian akun bagaimana akun kita dijaga dengan ketat oleh aplikasi WhatsApp ini. Kemudian di bagian privasi itu ada beberapa fitur di mana pada bagian terakhir dilihat dan online itu mengatur di bagian waktu kapan kita menggunakan WhatsApp. Apakah semua orang bisa melihatnya, jam berapa kita menggunakan WhatsApp, atau orang-orang tertentu bahkan tidak boleh ada yang mengetahuinya. Kemudian di bagian foto profil pun bisa kita lakukan hal yang sama. Di bagian info, di bagian status, kemudian di bagian laporan dibaca, ini tuh fitur yang menunjukkan apakah pesan kita dan pesan orang lain itu dapat dengan jelas diketahui. Jika diketahui dan diaktifkan maka akan ada tanda 2 centang biru. Tetapi jika dinonaktifkan maka kedua-duanya tidak akan saling mengetahui apakah pesan kita sudah dibaca oleh orang tersebut atau belum. Kemudian ada timer pesan di mana kita bisa mengatur pesan ini hanya boleh dilihat dalam waktu sejam. Maka setelah 1 jam pesan tersebut akan terhapus. Kemudian di bagian grup ini menunjukkan bahwa apakah kontak kita ini bisa dengan bebas orang memasukkan kita ke dalam sebuah grup atau memerlukan izin dulu dari kita, yaitu dengan mengundang kita melalui link. Kemudian ada di bagian panggilan, kontak diblokir, ada aplikasi yang bisa kita kunci. Dari aplikasi WhatsApp ini kita bisa kunci dengan menggunakan pola dan hanya orang-orang yang mengetahui pola tersebut yang bisa membukanya. Dan di bagian lanjutan untuk melindungi alamat IP panggilan. Oke teman-teman, segitu dulu ya penjelasan terkait fitur-fitur keamanan pada aplikasi WhatsApp. Jadi pada akhirnya privasi itu bukanlah selalu tanda kita selingkuh. Privasi itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang agar informasi atau data pribadi kita terjaga dengan baik dan tidak dipergunakan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan mempergunakan informasi pribadi kita untuk hal-hal yang negatif. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dadah!